Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hati selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas di hari ini. Nah, ini aku lagi ngeberesin cucian piring yang udah bener-bener numpuk banget ya, Masya Allah. Karena apalah gitu ya teman-teman, piring ini tuh kayak nggak mau habis gitu ya teman-teman. Ya bisa aja sih habis ya kalau misalnya kita nggak make gitu kan. Pokoknya kalau misalnya cucian piring itu ya bener-bener deh nggak ada putusnya. Misalnya nih habis cuci piring nanti ada yang makan lagi ya kotor lagi gitu ya. Begitulah terus perputaran setiap harinya. Nah, setelah tadi aku beres untuk cuci piring, nyusun piring maksudnya. Ya ampun, awal video udah belibet aja. Nah, di sini aku lanjut buat ngebilasin pakaian ya, teman-teman. Ini tuh adalah cucian aku hari ini, kelihatan lumayan banyak karena aku juga nyuci spray ya, teman-teman. Yang di video sebelumnya itu kan aku ganti spray. Dan hari ini tuh aku cuci. Ya Allah, belibet amat. Nah, di sini aku tuh mau bilas-bilasin pakaian aku semuanya dulu. Masya Allah ya, nggak tahu kenapa setiap hari pada lo aku nyuci, tapi setiap hari juga cucianku itu banyak gitu ya. Nggak tahu dah itu ya mau gimana lagi. Ya wajar sih ya teman-teman, karena kan aku punya anak kembar gitu ya. Apalagi kan anak-anakku itu di siang hari tidak pakai pampers. Jadi mereka itu pakai pampers itu hanya di malam hari. Jadi ya wajar lah ya kalau tiap hari cucianku itu banyak gitu ya teman-teman. Cuman barokallah sekarang itu kan udah ada mesin yang nyucinya ya teman-teman, bukan tangan lagi. Jadi ya nggak terlalu pegel gitu ya teman-teman. Dan menurut aku juga mesin cuci aku ini tuh lumayan hemat listrik teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan aku nggak pakai mesin cuci ya, aku kan pakai, tapi aku kan nyalain dispenser. Dan itu bener-bener teman-teman, dispenser itu bener-bener besar banget, makan listrik gitu loh teman-teman. Pokoknya itu ya listrikku tuh kayak berasa cepet banget habisnya gitu pas aku pakai dispenser. Tapi setelah sekarang aku nggak pakai dispenser dan aku tuh nyalain mesin cuci gitu ya, nyuci setiap hari ya teman-teman. Itu tuh Masya Allah nggak terlalu yang boros-boros banget gitu loh listrik aku, malah lebih hemat dari sebelumnya. Pokoknya alhamdulillah banget ya, walaupun rada ribet ketika lagi bikin susu gitu ya. Bahkan Pak suami itu katanya kalau misalnya bikin susunya itu tuh pakai air termos, dia itu tuh nggak bisa teman-teman karena sering tumpah katanya gitu ya. Jadinya ya sekarang ini selalu akulah yang bikin susu gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, demi keseimbangan ekonomi ya teman-teman. Karena kalau aku tetap maksain nyalain dispenser, aku yakin teman-teman nggak bakalan cukup ya untuk aku tuh ngisi pulsa 200.000 sebulan. Karena tambah lagi kan aku itu kan bikin konten setiap hari, jadi lampu itu nyala terus gitu kan selama aku bikin konten. Pokoknya lampu di rumah itu tuh matinya kalau pas aku lagi nggak bikin konten gitu loh teman-teman. Jadi itu pasti bakalan listrik aku membengkak banget gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah repot sedikit, yang penting nggak terlalu banyak biayanya. Sama seperti penggunaan pampers ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya orang itu ya anaknya dipampersin terus gitu ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri sih nggak apa-apa teman-teman, anak-anak itu nggak dipampersin gitu ya, selagi akunya sehat gitu kan, dan bisa buat selalu gantiin anak-anak celana gitu ya. Tapi kalau misalnya pas aku lagi sakit ya aku pakai anak-anak pampers teman-teman, karena kalau pas lagi sakit kan kurang enak banget badan gitu. Jadi kadang itu ngerasa kesusahan kan buat ngegantiin anak-anak itu celana gitu. Jadi kadang aku pampersin, tapi selagi akunya sehat ya nggak apa-apa aku ngeluarin tenaga ekstra, tapi nggak ngeluarin duit yang ekstra gitu ya. Karena duit yang mau dikeluarkan ekstra itu kan nggak ada ya. Jadi kita harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan keadaan keuangan kita gitu. Kalau misalnya duit kita nggak cukup buat selalu beli pampers ya udah gitu ya teman-teman, kita pakai anak-anak celana aja ya, palingan jadi bolak-balik kayak gantiin anak-anak celana sama gantiin anak-anak itu kayak ngepel rumah lah gitu teman-teman. Makanya aku tuh selalu nyiapin kain bedongan gitu loh teman-teman. Jadi pas anak-anak pipis langsung dilap pakai kain bedongan itu, terus dipel sedikit udah deh gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh nyuci kain bedongan itu banyak ya berarti anak-anak itu pipisnya itu sering gitu, karena aku ngelapnya pakai itu. Jadi nanti tuh dicuci gitu loh teman-teman, kayak lebih simple aja sih gitu ya. Walaupun cucian itu jadi banyak nggak apa-apa, yang penting budgetnya nggak keluar banyak.
Nah, setelah tadi jemur-jemur pakaian, di sini aku lanjut buat nyapu juga di area ruang serbaguna aku. Masya Allah, ini tuh ya teman-teman, setiap hari perasaan disapu ya teman-teman. Dan ini tuh nggak tahu kenapa di bawah lemari itu banyak banget harta karun. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Ini kan bawah lemari ini kan memang area yang jarang kejangkau gitu ya, yang nggak selalu setiap hari dijangkau gitu. Dan ternyata di bawahnya itu udah banyak harta karun, ada sampah jajan, ada mainan gitu ya. Tapi semenjak anak-anak ada mainan baru, mau sepeda-sepedaan itu ya teman-teman, mereka itu jadi jarang minta mainan yang ada di keranjang. Mereka itu sibuk aja gitu ya main-mainan ini, terus musiknya itu dinyalain terus-terusan. Pokoknya kayaknya nggak bakalan lama sih baterainya itu bertahan ya teman-teman, karena ya gitu deh, kalau pas anak-anak itu nggak tidur, itu tuh beneran musik yang ada di sepedaan-sepedaan itu tuh nyala terus ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting anak-anak itu bahagia, jadinya kan kitanya juga enak ya beraktivitas. Nah, alhamdulillah teman-teman udah beres nyapu di dalam rumah. Aku lanjutin aja buat ke teras, karena teras ini kan memang harus yang selalu dibersihkan gitu ya. Nah, ini tuh udah beberapa hari aku tuh belum ada siram-siram teras teman-teman, karena kesibukan aku yang mondar-mandir ya. Mana kemarin itu kan aku 2 hari bolak-balik ke Pekanbaru gitu ya teman-teman, buat nyariin anak-anak itu sepeda. Dan itu kan perginya udah sore-sore, karena ya gitu nungguin Pak suami pulang kerja gitu kan. Jadi ya harus sore gitu berangkatnya. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya badanku tuh capek teman-teman, makanya aku belum ada ya siram-siramin itu teras. Ya udahlah, nantilah kapan-kapan aku siram terasnya gitu ya. Tapi ya nggak tahu teman-teman mau di videoin atau enggak, karena beneran deh ya riweh bin repot dan juga bener-bener ribet ya teman-teman. Belum lagi harus geser-geser tripod, belum lagi ngangkat-ngangkatin air, itu beneran deh Masya Allah ya, bener-bener riweh banget. Makanya aku tuh males banget kalau udah ngebersihin teras, nyiram-nyiram teras itu harus pakai di record-record gitu. Nah, tadi setelah aku nyapu, di sini aku lanjut buat pakaikan anak-anak baju, karena anak-anak itu udah aku mandiin ya teman-teman. Nah, ini ya anak-anak itu kalau misalnya udah mau mandi kayak gini tuh mereka tuh udah tahu berarti ini tuh udah mau jam tidur gitu. Jadi biar anak-anak itu tidurnya itu tuh nanti anteng gitu ya, pas mereka itu mau tidur itu tuh sepeda-sepedanya langsung aku simpen ke kamar belakang. Karena kalau selagi tuh sepeda masih nongkrong ya teman-teman di ruang serbaguna ini, mereka tuh susah banget buat diajakin tidur gitu ya. Jadi setiap mau mulai tidur itu sepedanya langsung aku simpen gitu teman-teman, biar anak-anak itu nggak kepikiran sepedaannya terus gitu ya. Pokoknya gitu deh teman-teman, mungkin karena memang mainannya itu masih baru, jadi anak-anak itu excited banget gitu buat mainin. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah, ini ya anak-anak udah beres buat aku pakaikan baju, udah gemes gitu ya, udah cantik. Jadi sekarang tuh mau lanjut juga buat aku tidurin dulu ya anak-anak, karena ini tuh jam tidur, jangan sampai karena mereka itu main malah jadi nggak inget tidur. Pokoknya anak-anak itu wajib ya teman-teman yang namanya itu tidur siang. Pokoknya aku selalu rutinkan mereka itu tidur ya, mau gimana pun keadaannya aku ngusahain banget mereka itu tidur siang. Agar apa? Agar mereka itu kebiasaan teman-teman, karena membangun kebiasaan itu kan susah ya. Dan aku udah ngebiasain mereka ini tuh dari kecil teman-teman, jangan sampai setelah mereka agak besar sedikit kayak gini dan mereka punya mainan baru, mereka tuh nggak mau tidur gitu, dan kita itu pasrah-pasrah aja, jangan ya. Jadi harus tetap ya teman-teman dikontrol tidurnya anak-anak, biar badan mereka juga nggak terlalu capek karena sibuk main. Nah, ini dia anak-anak itu lagi persiapan buat tidur ya. Jangan lupa dikasih selimut sama dikasih susu ya teman-teman. Insya Allah bakalan anteng tidurnya. Pokoknya nanti tuh lampunya dimatiin, kipas dinyalain gitu ya. Pasti anak-anak itu bakalan langsung anteng dan tidur dengan nyenyaknya. Nah, ini tuh tadi pas anak-anak itu tidur siang, aku juga ikutan tidur siang karena badanku juga capek ya. Dan ini setelah anak-anak bangun tidur teman-teman, aku juga ikutan bangun lah gitu ya. Dan ini setelah udah agak lama sih teman-teman setelah bangun tidur, aku tuh lanjut buat ngelipatin pakaian. Dikarenakan memang lipatan pakaian yang udah Masya Allah numpuk ya teman-teman. Ini tuh cucian aku 2-3 hari gitu ya yang belum aku lipat. Yang di belakang sana juga masih ada yang minta dilipat
dilipat, tapi ya udahlah biarkan saja yang di belakang sana dulu. Aku mau lipat dulu yang udah ada ini ya teman-teman, karena kalau nggak buru-buru dilipat takutnya itu tambah parah remuknya gitu ya. Apalagi kan aku kan nggak nyetrika baju ya teman-teman, jadi kayak semuanya itu diandelinnya itu kan cuma dilipat, jadi jangan sampai terlalu parah kusutnya. Palingan kalau misalnya ada baju-baju yang kusut-kusut banget gitu ya, baru kadang itu aku suka setrika gitu ya. Tapi setrikaanku itu juga sekarang udah bermasalah teman-teman. Itu tuh kabelnya sering nyentrum dan juga panasnya kurang bagus ya. Kayaknya udah minta diganti gitu ya teman-teman untuk setrikaannya. Karena itu tuh setrikaan adalah setrikaan dari rumah mama mertua. Sebenarnya dulu setrikaannya tuh nggak terlalu bagus lagi. Cuman daripada sayang ya tetap aja aku pakai gitu ya. Kadang itu kan juga suka tetap kepakai gitu ya di saat-saat lagi butuh gitu kan. Tapi kayaknya sekarang ini aku harus beli lagi si setrika gitu ya. Ya udahlah nanti deh kalau misalnya nanti ada rezekinya. Aku tuh mau beli setrikaan gitu ya teman-teman, biar kalau menyetrika tuh enak dan panasnya itu tuh bagus gitu. Aku juga berencana pengen beli kipas angin satu lagi, karena kan di rumah kan cuma ada satu, yaitu di kamar doang. Jadi kadang itu pas di siang hari lagi enak nonton TV itu bener-bener gerah banget. Dan kipas yang di kamar itu tuh susah buat dibongkar-bongkar dan dipindahin ke depan gitu loh teman-teman, karena kan udah dipaku gitu kan. Terus juga itu tinggi teman-teman, jadi mau dibongkar digeser itu susah gitu ya. Jadi nanti tuh pengen juga beli kipas. Ya Allah, banyak banget ya keinginan-keinginan yang pengen dibeli. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, manusiawi ya kalau misalnya kita itu punya banyak keinginan, jadi kita itu juga lebih bersemangat gitu ya untuk mencapainya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti tuh semoga aja bisa terwujud setiap keinginan-keinginan aku ya, keinginan-keinginan kecil maupun keinginan-keinginan yang besar. Kalau sekarang ini sih teman-teman yang paling utama itu ya nabung dulu buat renov dapur ya. Cuman itu tuh aku ngambilnya dari gaji YouTube aku gitu ya. Kalau misalnya aku gajian ya itu tuh kebanyakan buat aku bikinkan ke renovasi dapur. Kalau misalnya ada uang endorse sedikit-sedikit, nah disitulah nanti bakalan aku kumpulin buat beli apa yang aku pengenin. Kayak misalnya nanti pengen beli setrika atau pengen beli kipas angin. Ya semoga aja lah teman-teman endorse juga lancar ya masuknya, karena beneran deh ya. Kemarin itu lama banget teman-teman, endorse itu benar-benar kosong banget, dan baru bulan ini tuh mulai ada lagi beberapa endorse yang masuk gitu ya. Jadinya aku tuh benar-benar berharap banget semoga lah nanti tuh endorse tuh banyak yang masuk. Jadi lumayan gitu ya teman-teman buat nambah-nambahin pemasukan aku. Nah sambil cerita-cerita udah beres aja aku tuh ngelipat pakaian ya teman-teman. Dan tadi tuh aku sekalian ngobrol sama kakak ipar aku, karena ini tuh di saat aku lagi ngelipat pakaian sama nyusun pakaian itu kakak ipar aku tuh lagi main di sini gitu ya. Cuman nggak aku shoot gitu ya teman-teman, jadi kelihatan aku kayak orang gila gitu yang ngobrol sendiri. Nah di sini aku lanjutin buat nyusunin pakaian ke dalam lemari ya. Itu kalian bisa lihat sendiri yang udah dilipat aja full keranjang kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah, saking banyaknya ya lipatan pakaian aku hari ini. Sampai ya teman-teman itu tuh pakaian anak-anak itu udah banyak banget yang kosong ya. Karena gitu deh, banyak yang memang belum dilipat kayak gitu. Tapi kalau misalnya nyusun pakaian dengan metode KonMari ya teman-teman, yang kita lipat dengan metode KonMari itu tuh enak sih teman-teman nyusunnya, nggak perlu yang gimana-gimana. Itu tuh juga mudah dan cepat juga ya rapinya. Dan ini aku lanjut buat nyusunin pakaian-pakaian aku ke lemari aku, dan itu sambil ngobrol sama kakak ipar aku pastinya. Dan di sini aku juga sambil ngerapin sedikit ya teman-teman untuk lemari aku, karena lemariku itu sebenarnya juga udah berantakan ya. Cuman aku tuh belum sempet teman-teman buat ngebongkarin dan juga buat natain ulang gitu ya. Jadi ya udahlah biarkan sajalah dulu seperti ini. Masya Allah ya teman-teman, kadang itu malah ada yang berantakan gitu ya, malah kita yang kayak nggak sempet buat ngeberesinnya gitu. Karena kan kadang kerjaan kita itu emang banyak ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga. Jadi kadang kita tuh nggak sempet gitu ya buat ngelakuin kerjaan-kerjaan yang belum terlalu penting banget gitu kan. Jadi suka ditunda-tunda. Nah itu juga di bagian lemari bagian bawah itu ada kresek yang warna biru, itu tuh isinya baju lebaran buat anak-anak ya teman-teman. Jadi kemarin tuh kan aku ada tuh beli baju anak-anak satu setel di pasar, dan satu setel itu udah dikirimin sama Bunda Solihah ya teman-teman, yang punya channel Bunda Solihah. Jadi beliau itu kan kemarin ngirimin situin baju gitu ya, dan itu tuh bajunya cantik banget teman-teman. Jadinya nanti tuh aku mau jadiin itu baju lebaran aja gitu ya. Ini juga belum ada aku utak-atik, belum ada aku copotin merek-mereknya gitu, biar
biar tetap kelihatan baru gitu ya. Dan di sini aku memutuskan untuk aku lipetin ya teman-teman, ini tuh pakaian anak-anak sekalian biar lebih enak aja kesusunnya gitu ya. Dan nanti tuh kreseknya mau langsung aku simpen aja ke belakang, lumayan buat nanti tempat sampah gitu. Pokoknya ya teman-teman, lemariku ini tuh sebenarnya udah bener-bener perlu dibedah ya, perlu buat dirapiin lagi. Dan sekarang lanjut, aku tuh mau beresin juga pakaian-pakaiannya Pak suami ke dalam lemarinya. Dan sekalian aku tuh mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga kalian suka dan enjoy nonton video aku. Aku cukupkan sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas kalian. Dan semoga kalian selalu mau untuk mampir lagi ke video-video aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.